Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Istana Baghdad hari itu sangat sepi, bahkan suara nyamuk pun bisa terdengar berdengung di lorong-lorong megah. Para pelayan berjalan pelan-pelan seperti sedang mengikuti lomba jalan lambat. Sementara itu, di dalam ruang singgasana, Raja Harun al-Rasyid duduk lunglai seperti karung gandum yang kehilangan isi. "Hah!" desah Raja untuk ke-17 kalinya dalam setengah jam. Seorang menteri muda mendekat dengan khawatir. "Paduka, apakah makanan pagi tadi kurang asin?" "Bukan, aku bosan," seru sang raja. Sangat membosankan. Hidupku ini seperti nasi tanpa garam, seperti teh tanpa gula, seperti sandal sebelah saja." Para menteri dan pelayan saling pandang bingung. Tak ada yang berani menjawab. Mereka tahu, jika raja sedang bosan, hal-hal aneh akan terjadi. Pernah suatu waktu karena bosan, sang raja menyuruh seluruh penghuni istana berjalan mundur selama 3 hari. Tiba-tiba terdengar suara dari balik tiang pilar. "Kalau Paduka ingin hiburan, saya bisa berdiri di atas kepala sambil membaca puisi cinta," ujar suara itu penuh percaya diri. Semua menoleh. Ternyata itu adalah Abu Nawas muncul entah dari mana sambil membawa kipas tangan dan mengenakan jubah tidur. "Abu," seru raja, "kau datang di saat yang tepat. Aku butuh sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah dimiliki oleh raja manapun." Abu Nawas mengangkat alis. "Apa Paduka menginginkan unta yang bisa bernyanyi atau kucing yang bisa berdagang?" Raja menggeleng. Bukan itu. Aku ingin sebuah cermin ajaib." Abu Nawas tersedak tawa. "Cermin, Paduka? Untuk menyisir rambut mahkota Paduka yang hanya tinggal 2 helai?" Para pelayan menunduk, menahan tawa sambil menggigit lidah masing-masing. Tapi raja tak marah, justru tertawa kecil. "Tidak, bukan untuk menyisir rambut. Aku ingin cermin yang bisa menunjukkan masa depan rahasia orang-orang, bahkan isi hati para menteriku." Menteri tua di sudut ruangan langsung tersentak dan menutupi dadanya dengan map dokumen. "Aduh, jangan sampai terlihat isi hati saya yang sebenarnya." Abu Nawas mengelus dagunya. "Wah, itu permintaan berat, Paduka. Cermin yang bisa memperlihatkan masa depan? Harus dibuat dengan kaca dari bintang jatuh, bingkai dari jenggot naga, dan kilauan cahaya dari senyum mertua yang tulus." Sontak seluruh ruangan tertawa, karena semua tahu tidak ada senyum mertua yang benar-benar tulus. Raja terpingkal. "Kau memang pandai, Abu. Tapi serius, aku ingin cermin itu. Aku beri waktu 1 minggu. Kalau tidak bisa kau buat, kau akan kupindahkan jadi kepala pengadilan sengketa unta." Abu Nawas menepuk jidat. "Ampun Paduka, jangan sampai saya harus menengahi unta rebutan kandang lagi." "Baiklah, saya akan usahakan." "Bagus," seru raja. "Dan ingat, cermin itu harus bisa membuatku tak bosan lagi. Kalau bisa, membuatku tertawa setiap hari." Abu Nawas melangkah mundur dengan senyum licik. Dalam hatinya, ia sudah punya rencana. Kalau raja ingin tertawa, aku akan berikan cermin ajaib yang bukan hanya lucu, tapi juga bikin orang berpikir 2 kali sebelum memandang diri sendiri. Dan dari sanalah awal kekacauan dimulai. Setelah menerima perintah raja, Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan langkah santai, seperti orang yang baru saja mendapat ide gila. Sesampainya di rumah, ia langsung duduk bersila, menatap seekor kambing tetangganya yang sedang melongo dari balik pagar. "Wahai kambing, andai kau bisa bicara, aku akan menjadikanmu penasihat pribadi," ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Istrinya yang baru keluar dari dapur melongo. "Loh, kamu ngobrol sama kambing lagi, Bang?"
Abu Nawas mengangguk penuh keyakinan. Kambing lebih jujur dari pejabat sayang. Dia nggak bisa ngelobi, nggak bisa bohong, dan kentutnya langsung di tempat. Sang istri menghela napas. Sudah biasa dengan kelakuan suaminya yang satu ini. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Tapi bukan pasar biasa. Ia pergi ke pasar aneh tempat jual beli barang-barang tak masuk akal. Ada sapu terbang rusak, trompet yang cuma bunyi saat pemiliknya sedih, bahkan sandal yang bisa pulang sendiri kalau pemiliknya tersesat. Abu Nawas menuju lapak seorang kakek tua berjubah warna pelangi yang sedang duduk di atas karung padi sambil menyisir alisnya. "Kakek, aku butuh cermin ajaib," kata Abu Nawas. Kakek itu mengangkat sebelah alisnya yang panjangnya hampir menyentuh dagu. "Cermin biasa? Cermin untuk bersolek? Atau cermin untuk membuat raja tertawa?" "Yang terakhir," jawab Abu Nawas cepat. Sang kakek tertawa pelan. "Kau datang ke tempat yang tepat." Ia lalu mengais-ngais di balik dagunya sendiri. Entah bagaimana bisa, dan mengeluarkan sebuah cermin kecil yang tampak biasa saja. "Ini?" tanya Abu Nawas dengan nada kecewa. "Ini lebih cocok buat bedakan istri saya." "Justru itu," jawab si kakek misterius. "Cermin ini memang biasa, tapi jika orang memandangnya, ia akan melihat wajahnya dengan sedikit modifikasi dari kebenaran." Abu Nawas menyeringai. "Maksudnya?" "Kalau yang memandang adalah pembohong, wajahnya akan terlihat seperti kambing. Kalau pencuri, tampak seperti monyet. Kalau koruptor, wajahnya bisa berubah jadi karung beras." Abu Nawas nyengir. "Wah, kalau raja yang lihat, itu tergantung. Apakah dia sudah jujur dengan dirinya sendiri?" Abu Nawas pulang sambil tertawa-tawa sendiri. Di rumah, ia memoles cermin itu dengan ramuan minyak sereh dan bunga bangkai. Bukan karena efek mistis, tapi supaya yang pegang takut dekat-dekat. Ia menyiapkan bingkai mewah, memasangnya pada dudukan megah berukir wajah ayam berjenggot, hasil inspirasi dari mimpi istrinya, dan membungkusnya dengan kain beludru merah. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap raja dengan penuh gaya. "Paduka, inilah cermin ajaib. Penyingkap rahasia dan masa depan," serunya dramatis. Para menteri berdesakan ingin melihat, penasaran setengah mati. Abu Nawas berkata, "Tapi, hanya yang hatinya bersih yang boleh melihat duluan." Raja menepuk dada. "Aku orang pertama." Saat raja memandang ke cermin, tiba-tiba wajahnya muncul dalam bentuk dirinya sendiri, tapi mengenakan celana dalam di kepala. Seluruh ruangan menahan napas. Raja bengong. Lalu, tertawa terpingkal-pingkal. "Hahaha, ini luar biasa. Aku terlihat seperti badut kesasar." Abu Nawas mengangguk. "Itu karena cermin ini menunjukkan wajah tersembunyi yang terpendam dalam diri. Konyol, jujur, dan tidak palsu." Para menteri pun ingin mencoba. Satu persatu mereka melihat bayangan mereka sendiri. Ada yang muncul dengan hidung sepanjang jengkal, ada yang telinganya lebar seperti wajan. Satu menteri gemuk yang terkenal suka menyuap, langsung pingsan saat melihat bayangannya berubah jadi celengan babi dengan koin muncrat dari telinga. Istana pun heboh, cermin itu jadi tontonan paling lucu dan bikin candu. Tapi tak ada yang tahu bahwa sesungguhnya Abu Nawas hanya menggunakan cermin biasa dan diam-diam menaruh kaca ganda dengan efek distorsi. Namun karena semua orang yakin itu ajaib, mereka pun jadi jujur terhadap bayangan lucu mereka sendiri. Dan raja, sejak hari itu, tak pernah bosan lagi. Setelah Raja Harun al-Rasyid dan para menteri terhibur oleh cermin ajaib Abu Nawas, kabar tentang cermin tersebut menyebar ke seluruh penjuru negeri. Rakyat Baghdad pun berbondong-bondong datang ke istana untuk melihat keajaiban cermin yang bisa menampilkan wajah asli seseorang. Melihat antusiasme rakyat, raja memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, rakyatku ingin melihat cermin ajaibmu. Buatlah versi yang bisa dibawa keliling kota agar semua orang bisa melihat wajah asli mereka," titah raja. Abu Nawas mengangguk. "Baik, Paduka, hamba akan membuat cermin ajaib portabel untuk rakyat." Abu Nawas membuat cermin-cermin kecil dengan bingkai kayu sederhana. Ia menyewa beberapa pemuda untuk membawa cermin-cermin tersebut keliling kota. Setiap pemuda membawa cermin dan mengajak warga melihat wajah mereka. "Datang, datang, lihat wajah aslimu di cermin ajaib.
teriak para pemuda. Warga pun antusias mencoba. Seorang pedagang melihat wajahnya berubah menjadi kucing licik. Seorang ibu rumah tangga melihat dirinya sebagai singa galak. Seorang anak kecil melihat dirinya sebagai malaikat kecil. Tawa dan kegembiraan pun memenuhi kota Baghdad. Namun tidak semua orang senang dengan cermin ajaib tersebut. Beberapa orang yang memiliki niat buruk atau menyembunyikan sesuatu mulai gelisah. Seorang pencuri melihat wajahnya sebagai tikus. Seorang pejabat korup melihat dirinya sebagai babi gemuk. Mereka pun ketakutan dan mencoba menghancurkan cermin-cermin tersebut. Namun Abu Nawas sudah mengantisipasi hal ini. Ia menyuruh para pemuda penjaga cermin untuk melaporkan siapa saja yang mencoba merusak cermin. Para pelaku pun ditangkap dan diadili. Raja Harun al-Rasyid sangat terhibur dengan kejadian ini. Ia tertawa melihat para penipu ketakutan dengan cermin ajaib. Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Cermin ajaibmu tidak hanya menghibur, tapi juga membantu membersihkan kota dari orang-orang jahat. Puji Raja. Abu Nawas tersenyum. Paduka, cermin ini hanya memantulkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Jika hati mereka bersih, maka wajah mereka akan terlihat indah. Jika hati mereka kotor, maka wajah mereka akan berubah sesuai isi hati mereka. Sejak saat itu, rakyat Baghdad menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap. Mereka berusaha menjaga hati dan perilaku agar tidak malu saat melihat wajah mereka di cermin ajaib. Abu Nawas pun menjadi semakin dihormati sebagai orang yang cerdik dan bijaksana. Ia tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan pelajaran moral kepada rakyat dan pejabat kerajaan. Setelah cermin ajaib Abu Nawas menjadi buah bibir di seluruh Baghdad, Raja Harun al-Rasyid merasa terhibur dan memuji kecerdikan Abu Nawas. Namun, beberapa pejabat istana merasa tersinggung karena wajah mereka tampak aneh di cermin tersebut. Suatu hari, seorang menteri yang merasa dirugikan oleh cermin itu menghadap raja. Paduka, cermin itu telah mempermalukan banyak pejabat. Kami mohon agar cermin tersebut dimusnahkan, keluh sang menteri. Raja terdiam sejenak, lalu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, beberapa pejabat merasa tersinggung dengan cermin ajaibmu. Apa yang harus kita lakukan? Tanya raja. Abu Nawas tersenyum. Paduka, cermin itu hanya memantulkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Jika mereka merasa tersinggung, mungkin itu karena hati mereka perlu dibersihkan. Raja tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku ingin menguji cermin itu sekali lagi. Kali ini, kita akan mengadakan festival di alun-alun kota dan mengundang seluruh rakyat untuk melihat cermin ajaibmu. Titah Raja. Abu Nawas mempersiapkan festival dengan meriah. Ia mendirikan panggung besar di alun-alun kota dan menghiasnya dengan warna-warni. Cermin ajaib diletakkan di tengah panggung, siap untuk memantulkan wajah-wajah rakyat Baghdad. Rakyat berbondong-bondong datang ke festival. Mereka antre untuk melihat wajah mereka di cermin ajaib. Tawa dan sorak-sorai terdengar di seluruh alun-alun. Seorang tukang roti melihat wajahnya berubah menjadi roti bundar. Seorang penjual ikan melihat dirinya sebagai ikan besar. Seorang anak kecil melihat dirinya sebagai peri kecil dengan sayap. Namun, ada juga yang merasa tersinggung. Seorang pejabat tinggi melihat wajahnya sebagai keledai. Ia marah dan melaporkan hal itu kepada raja. Raja memanggil Abu Nawas dan bertanya, Abu Nawas, mengapa wajah pejabat itu berubah menjadi keledai? Abu Nawas menjawab, Paduka, mungkin karena ia sering membebani rakyat dengan peraturan yang tidak masuk akal. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Festival cermin ajaib berlangsung selama 3 hari. Rakyat Baghdad merasa terhibur dan mulai merenungkan perilaku mereka. Mereka menyadari bahwa cermin ajaib Abu Nawas bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai cermin hati mereka. Sejak saat itu, rakyat dan pejabat Baghdad berusaha memperbaiki diri. Mereka ingin melihat wajah mereka bersinar di cermin ajaib, bukan berubah menjadi makhluk aneh. Abu Nawas pun semakin dihormati sebagai orang yang cerdik dan bijaksana. Ia tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran moral kepada rakyat dan pejabat kerajaan. Setelah festival cermin ajaib yang menghibur seluruh Baghdad, Raja Harun al-Rasyid merasa puas dan memuji kecerdikan Abu Nawas. Namun, beberapa pejabat istana merasa tersinggung karena wajah mereka tampak aneh di cermin tersebut. Suatu hari, seorang menteri yang merasa dirugikan oleh cermin itu menghadap raja. Paduka, cermin itu telah mempermalukan banyak pejabat. Kami mohon agar cermin tersebut dimusnahkan, keluh sang menteri.
Raja terdiam sejenak, lalu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, beberapa pejabat merasa tersinggung dengan cermin ajaibmu. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Raja. Abu Nawas tersenyum. Paduka, cermin itu hanya memantulkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Jika mereka merasa tersinggung, mungkin itu karena hati mereka perlu dibersihkan. Raja tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku ingin menguji cermin itu sekali lagi. Kali ini kita akan mengadakan festival di alun-alun kota dan mengundang seluruh rakyat untuk melihat cermin ajaibmu, titah Raja. Abu Nawas mempersiapkan festival dengan meriah. Ia mendirikan panggung besar di alun-alun kota dan menghiasnya dengan warna-warni. Cermin ajaib diletakkan di tengah panggung, siap untuk memantulkan wajah-wajah rakyat Baghdad. Rakyat berbondong-bondong datang ke festival. Mereka antre untuk melihat wajah mereka di cermin ajaib. Tawa dan sorak-sorai terdengar di seluruh alun-alun. Seorang tukang roti melihat wajahnya berubah menjadi roti bundar. Seorang penjual ikan melihat dirinya sebagai ikan besar. Seorang anak kecil melihat dirinya sebagai peri kecil dengan sayap. Namun, ada juga yang merasa tersinggung. Seorang pejabat tinggi melihat wajahnya sebagai keledai. Ia marah dan melaporkan hal itu kepada Raja. Raja memanggil Abu Nawas dan bertanya, Abu Nawas, mengapa wajah pejabat itu berubah menjadi keledai? Abu Nawas menjawab, Paduka, mungkin karena ia sering membebani rakyat dengan peraturan yang tidak masuk akal. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Festival cermin ajaib berlangsung selama 3 hari. Rakyat Baghdad merasa terhibur dan mulai merenungkan perilaku mereka. Mereka menyadari bahwa cermin ajaib Abu Nawas bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai cermin hati mereka. Sejak saat itu, rakyat dan pejabat Baghdad berusaha memperbaiki diri. Mereka ingin melihat wajah mereka bersinar di cermin ajaib, bukan berubah menjadi makhluk aneh. Abu Nawas pun semakin dihormati sebagai orang yang cerdik dan bijaksana. Ia tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran moral kepada rakyat dan pejabat kerajaan.